wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Gobel. Saya dari jurusan PGSD dari kelas 1G dengan NIM 151423140. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Vidya Monoarfa MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa komunikasi di Nusantara sejak abad ke-7. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan pemerintah. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia semakin berkembang dan digunakan di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun fungsi bahasa secara umum. Secara umum, bahasa mempunyai 4 fungsi, yaitu alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, kedua alat komunikasi, ketiga alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, keempat alat kontrol sosial. Fungsi pertama bermakna bahwa dengan bahasa kita mampu mengungkapkan gambar, maksud, gagasan, dan perasaan kita. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat, yang tersimpan dalam hati dan pikiran kita. Fungsi kedua menyatakan bahwa bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Fungsi ketiga, bahasa adalah sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Fungsi ini menyatakan bahwa pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mereka. Fungsi keempat, menyatakan bahwa bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Adapun manfaat kita dalam mempelajari bahasa Indonesia. Manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia yaitu kita dapat berkomunikasi dengan siapapun orang Indonesia, walaupun kita berbeda daerah, berbeda provinsi, berbeda cara bahasa, itu dan kita dapat memperluas jaringan sosial dan juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Cendekia, yaitu menggunakan kata-kata dan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dibahas. Kedua, lugas dan jelas, yaitu menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah difahami. Ketiga, formal, yaitu menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Keempat, ada objektif, yaitu tidak memuat unsur-unsur subjektif seperti pendapat, perasaan, dan emosi. Kelima, sistematis, yaitu menggunakan struktur dan urutan yang logis dan runtun. Keenam, ringkas dan padat, yaitu menggunakan kata-kata yang efisien dan efektif.
Ragam bahasa ilmiah juga memiliki contoh. Ada beberapa contoh ragam bahasa ilmiah seperti karya tulis ilmiah, seperti makalah, laporan, penelitian, dan skripsi. Laporan praktikum, buku teks pelajaran, artikel ilmiah, dan tulisan ilmiah populer. Pentingnya ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah penting untuk digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, karena agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan mudah. Selain itu, ragam bahasa ilmiah juga dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir kritis dan logis. Baiklah, itu adalah penjelasan materi ragam bahasa ilmiah dan sejarah bahasa Indonesia. Apabila ada perkataan yang salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.